Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya teman-teman akan menjelaskan langkah-langkah menginstal Linux Ubuntu ya teman-teman. Nah, cara-caranya yaitu siapkanlah sebuah flash disk yang akan dijadikan sebagai media dalam penginstalan. Untuk kapasitas flash disknya minimal memakai 2 GB. Selanjutnya, kita akan membuat USB bootable flash disk Ubuntu yang versi 16.04. Jika Anda belum bisa membuat bootable flash disk, Anda dapat ikuti langkah-langkahnya di sini. Langkah selanjutnya adalah mereset komputer dan kemudian masuk di pengaturan BIOS komputer. Untuk masuk ke pengaturan BIOS, ini biasanya akan diminta untuk menekan sebuah tombol. Dan tombol yang ditekan ini biasanya berbeda-beda setiap vendor komputer ataupun laptop. Untuk komputer biasanya menekan tombol Del dan untuk laptop biasanya menekan tombol F2. Jangan panik teman-teman dan juga jangan khawatir karena akan ada petunjuk disuruh menekan tombol apa untuk dapat masuk ke pengaturan BIOS. Setelah berhasil masuk ke pengaturan BIOS, selanjutnya Anda akan diarahkan pada menu boot. Aturlah posisi booting dengan menambahkan flash disk berada di paling atas. Selanjutnya diikuti HDD, CD atau DVD, dan yang lainnya mengikuti saja. Intinya posisi dari flash disk haruslah berada paling atas. Klik save dan komputer atau laptop akan merestart otomatis. Nah, ini contoh gambarnya teman-teman kayak ini. Nah, tunggulah proses loading penginstalan. Selanjutnya, pilih bahasa yang akan dipakai selama penginstalan nantinya. Di sini saya memakai bahasa Inggris supaya lebih bisa dimengerti. Nah, selanjutnya klik install Ubuntu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, centang di bagian install third party software for graphic dan wifi hard disk, flash, mp3, and other media. Setelah itu, klik tombol continue. Ini teman-teman, continue. Berikan checklist pada something else dan selanjutnya klik tombol continue. Selanjutnya kita akan membuat partisi baru pada hard disk. Klik tombol new partition table. Seperti ini. Apabila ada tampilan seperti gambar di bawah ini, klik tombol continue saja. Kita memiliki hard disk dengan kapasitas 500 GB yang nantinya dibagi menjadi dua partisi. Pada partisi pertama untuk tempat penyimpanan file-file sistem dan pada partisi yang kedua untuk menyimpan data-data pribadi. Untuk dapat membuat sebuah partisi, klik tanda plus. Seperti ini. Tentukan kapasitas pada partisi ini. Ya, sesuaikan dengan keinginan. Lalu pilih primary, kemudian pilih beginning of the space, di kotak use as pilih swap area. Bagi saya, partisi swap area ini merupakan partisi yang sangatlah penting atau wajib. Swap area ini merupakan sebuah partisi yang nantinya akan menjadi sebuah memori virtual dengan memakai hard disk sebagai medianya. Ukuran partisi swap area ini biasanya 2 kali lipat dari ukuran RAM pada komputer Anda. Misal, RAM komputer Anda ukuran 4 GB. Lalu Anda ingin membuat memori virtual swap seperti ukuran RAM komputer Anda. Maka ukuran swapnya akan menjadi 8 GB. Lalu klik OK. Ini. Seperti ini. Maka hasilnya akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, kita akan membuat partisi kedua yakni sebagai tempat penyimpanan data-data pribadi. Klik di bagian free space lalu klik tombol tambah atau plus. Ini. Nah, akan muncul seperti tampilan pada gambar di bawah ini. Pertama-tama tentukan ukuran yang akan dibuat pada partisi ini sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya pilih logical, pilih beginning of the space. Pada kotak use as, pilih
XD4 journaling file system, lalu pada kotak mount poin lebih atau kemudian klik tombol OK. Seperti ini. Maka hasilnya akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Kita sudah selesai membuat dua buah partisi, yaitu swap area dan atau pada klik pada bagian dev SDA5 XD4 lalu klik tombol install now. Nah, seperti ini. Klik tombol continue. Untuk zona waktu pilih, saya milih Jakarta, Indonesia. Lalu klik ke tombol continue. Selanjutnya pilih bahasa inputan keyboard. Nah, saya memakai English ya, teman. Ini English. Selanjutnya Anda akan disuruh untuk mengisikan data-data untuk user secara lengkap. Nah, lihat di gambar bawah ini sih. Isikan dengan data yang benar dan juga gampang diingat passwordnya. Setelah selesai, klik tombol continue. Ini saya memakai ini. Proses penginstalan dan juga penyajian data sistem operasi dimulai. Tunggulah proses ini sampai selesai. Biasanya akan memakan waktu sekitar 10 sampai 30 menit. Setelah proses penginstalan selesai, maka ada perintah seperti pada tampilan di bawah ini. Klik tombol restart new. Setelah komputer di restart, selanjutnya isikanlah password sesuai dengan password yang sudah Anda buat lagi. Dan proses penginstalan pun sudah selesai. Di bawah ini merupakan home page dari sistem operasi Ubuntu. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.